Saat ini sekarang saya sudah bersama dengan wirausaha yang ada di kota saya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak karena telah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara kepada Bapak. Iya. Eh, saya ingin bertanya Pak, eh, dalam wirausaha ini kan saya udah lihat-lihat toko Bapak, ada dimsum, terus ada masker juga. Banyak yang Bapak iniin. Kalau boleh tahu awal mula Bapak berwirausaha itu gimana ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Saiful. Pertama kali kita usaha, sebelumnya saya usaha ini, sebelumnya saya juga jualan eh, jualan kerudung. Jadi bisnisnya itu dagang pasien, tiba-tiba kerudung jilbab. Selama corona pandemi ini, jadi imbasnya ya kita juga yang dagang lapangan di lapangan. Jadi dagang kerudungnya itu tadinya di lapangan, dipindah-pindah, ada suatu tempat, nanti ya, besoknya di mana lagi tempat. Ah, jadi selama pandemi ke COVID-19 ini, jadi kan tempat usaha itu semuanya pada tutup. Akhirnya Bapak, ini bagaimana caranya supaya kita itu bisa buat hari-hari kan gitu. Tercetuslah ide uh, dagang dimsum sama supasup. Jadi dimsum ini ya tercetusnya gara-gara pandemi 19 ini, COVID-19 ini nih. Jadi lebih kurang ya mungkin baru 2 bulanan lah. Oh, jadi sebelum berwirausaha kuliner ini, sebelumnya Bapak memulai usaha kerudungan ya Pak? Iya, iya. Ya, usaha yang dulunya kerudungan sebelum corona ini udah kerudungan. Untuk wirausaha ini modal awal Bapak kan kalau sekarang masih dimsum dan kuliner ini ya. Untuk modal awal itu gimana Pak? Yang mana dimsum ini? Yang dimsum. Kalau dimsum termasuk, makanya kita waktu waktu lama di rumah, dan sesuai dengan ini kita nggak boleh jualan, tempatnya pada ditutup, ya kita cari inisiatif supaya berjualan yang modalnya kecil, bisa biar terjangkau sama kita gitu kan. Akhirnya kalau ini nggak terlalu banyak sih modalnya. Pada awal itu ya kita siapin tempatnya, kita beli itu alatnya itu yang buat pemasaknya itu kan, sama itu kita dimsumnya itu udah jadi kita tinggal jualnya aja. Jadi kalau buat untuk modal awal ya nggak terlalu banyak sih dimsum. Kalau untuk per 100 itu sekitar 185.000. Itu 185.000 per hari apa gimana Pak? Sementara ini per hari 100 itu, satu boxnya itu 185 itu per hari, kadang-kadang bisa lebih. Oh, lalu untuk keuntungan dari usaha dimsum ini gimana Pak? Ya alhamdulillah sih buat nutupin hari-harian sih bisa ya, buat harian nama dimsum sama sekalian spasuk. Jadi untuk dapur hari-harian sih alhamdulillah bisa tutup sama dia. Jadi semenjak ini, tapi dagang utamanya sih dagang kerudung. Baru-baru ini ya lumayan juga kerudung udah mulai lagi. Cuman tempatnya itu ya nggak seperti biasa. Biasa Karena kan, masih banyak yang ditutup gitu ya Pak? karena banyak yang masih pemerintah juga melakukan PSBB-nya kan gitu. Jadi tempatnya sebagian juga nggak boleh ada izinnya dari kelurahan, kecamatan. Kebetulan di sana ada namanya daerah Cilandak. Itu Cilandak, Jakarta Selatan sana. Nah, itu Cilandak Marinir. Nah, itu terus saja namanya Kampung Kandang, Pertokoan Haji Medali. Kebetulan dia punya perorangan. Alhamdulillah kita Sabtu Minggu bisa dagang di situ. Ya, jadi
karena 2 kali seminggu dari pagi jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Ketemu Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Ketemu minggunya dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Nah, jadi kita dagang di situ ya selama jadi yang fokus udah mulai dagang aktif lagi ya belum lama ini juga. Oh, jadi sebenarnya itu wirausaha yang utama banget Bapak jalanin itu ternyata usaha kerudungan ya Pak, bukan usaha kuliner ini. Ya. Jadi usaha kuliner ini cuma baru-baru aja karena ada pandemi gitu ya Pak. Ya. Nah terus juga saya tadi lihat-lihat ada selain masker dimsum Zupasup ini ada pamflet Eco Racing, ini maksudnya gimana Pak? Ya tadinya kan begini. Jadi sebelum corona ini ya kayak Bapak ya sempat juga lihat ada Eco Racing. Ya, sebetulnya Eco Racing itu saya Bapak pelajari produk anak bangsa. Kebetulan produk anak bangsa yang go internasional. Jadi bisa jadi produknya ini bisa dipakai dalam negeri dan dibutuhkan juga di luar negeri. Jadi Bapak tertarik juga, saya Bapak pelajari. Rupanya di sini lumayan bagus prospeknya. Nah, makanya ada itu Eco Racing. Jadi Eco Racing adalah suatu aditif bahan bakar untuk penghemat bahan bakar satu-satunya karya anak bangsa. Jadi intinya sekali itu Eco Racing namanya untuk perawatan mesin dari dalam. Nah, dan ada lagi itu namanya LPM Slim, LPM Strawberry, STM Kalsium, Aspro. Itu adalah obat-obatan untuk kesehatan tubuh kita. Itu sebagai produk pendamping dari Eco Racing. Tapi semua bagus-bagus semua. Kalau LPM Slim itu gunanya buat bahan pelangsing. Slim kan buat supaya menahan, supaya nafsu makan kita bisa tertahan, bisa diatasi. Dari Slim itu kan ada serat gandum di sana. Nah, jadi bisa buat supaya menstabilkan badan kita. Kalau badan kita besar atau berlebihin, jadi bisa itu buat stabil, bisa kurus. Yang kedua lagi LPM Slim, LPM Strawberry. SPM Strawberry itu adalah itu produknya itu untuk anti oksidan. Jadi untuk supaya itu oksidan dari dalam tubuh kita, bagus buat kecantikan, buat pelembut kulit gitu kan. Nah, kalau yang kalsium itu khusus buat motorik anak-anak, buat pikiran dewasa atau orang tua, dan pengeroposan tulang. Jadi kalsium buat tulang bagus, buat otak bagus. Jadi nggak cepat tua, pikun, dan anak-anak supaya cerdas. Itu namanya minum kalsium. Kalau Aspro itu buat kesehatan. Jadi berbentuk apapun juga, maka itu kan Aspro itu terbentuk ada habatus sauda dan jintan hitam. Nah itu pun itu obat bagus semua. Yang penting kita ya. Jadi produk Eco Racing ini adalah tertarik Bapak itu satu-satunya produk anak bangsa yang go internasional, dan bentuk pemasarannya itu betulnya ada sistem modelnya jaringan itu kan orang terkenal multi level ya, tapi di sini bukan. Kalau di Eco Racing namanya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi kita jadi bukan itulah modelnya. Jadi itu model cara usahanya. Karena Bapak itu produknya bagus, bisa dijalanin ya Bapak adain aja. Alhamdulillah lumayan juga sih. Oh, terus sebelum mulai usaha Eco Racing ini, kalau untuk modalnya sendiri gimana Pak? Apa tuh Eco Racing? Iya, kalau Eco Racing. Eco Racing ini modalnya nggak terlalu tinggi, cukup sekali seumur hidup. Ya, jadi Eco Racing itu modal awal sekali untuk bergabung mitra aja cuman 100.000 cuman untuk bermitra aja. Itu sebagai bermitra, kita jadi anggota, jadi member itu cuma dengan 100.000. Setelah kita udah jadi member, jadi ini sudah kita udah punya akun sendiri di sana, nanti kita tentu kita beli produknya. Satu paket produknya itu 1.500.000. Jadi kalau awalnya itu kita ngeluarin duit hanya cuman 1.600.000. Kita udah berhak menjual produk itu sampai kapanpun juga.
Bapak jalanin usaha eco racing ini udah berapa lama, Pak? Ya, ini sebagai sampingan aja Bapak. Ya, kalau dihitung itu mungkin ada 1 tahun lah. Cuman itu sebagai sampingan. Kalau decoration ini bedanya gini, kalau mau fokus kalian dengan waktu 4 bulan aja kita udah punya hasil bagus. Jadi kira-kira untuk eco racing ini baru 1 tahun ya, Pak? Nah kan Bapak usaha banyak nih, mulai dari usaha kerudungan, Ya. Zupa dan dimsum, terus eco racing juga, bahkan masker karena lagi pandemi corona gini kan ya. Itu tipsnya gimana sih Bapak bisa ngelola semua usaha itu barengan gimana, Pak? Ya, karena ya gini aja. Kalau cara mengolahnya saya kan tidak mesti kayak eco racing, kan nggak mesti waktunya terpaut sama itu ya. Cukup dengan waktu sampingannya aja. Kapan kita bisa baru kita lakukan. Nah, kalau yang kayak Jupa ini kayak dimsum itu butuh waktu dari pagi kita ini. Ya kalau kita di rumah kita buka. Alhamdulillah ya ke sekarang ini selama komik banyakkan di rumah. Nah, jadi kalau yang satu lagi kayak kerudung, nah itu betul waktunya itu bisa dari pagi sampai siang. Nanti bisa jadi nanti nyambung lagi dari jam 4 sore sampai malam. Jadi ya kalau merasa kita di sana waktu selesai kerudung udah nggak ada waktu, ini kita bisa jalanin yang lain. Kalau ini kan bisa kita tawarin melalui zaman sekarang kan kita enak bisa nawarin lewat online, lewat apa aja yang ada kita melalui multimedia sekarang kan, medsos. Nah, jadi kita bisa jualan di sana. Jadi untuk pemasaran dari semua ini kebanyakan Bapak dari medsos semua ya, Pak? Kayak eco racing atau kerudungan itu apa Bapak upload juga di media sosial atau gimana untuk pemasarannya? Alhamdulillah kalau untuk kerudung ya sebagian juga diupload juga. Kita jangan sampai ketinggalan zaman lah. Kita ikutin zamannya sekarang, kena medsos ya, kena melalui medsos, Facebook segala macam ya, kita ikutin zaman juga. Nah, setelah bagian itu ya langsung kita di lapangan. Jadi kita langsung jual langsung gitu kan. Yang kedua lagi kayak produk eco racing ya sama juga, nawarin langsung juga ke orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita temui. Kita kenalkan produk kita ini, baru satu produk anak bangsa yang dibutuhkan di dunia, satu-satunya produk anak bangsa yang go internasional ya eco racing kita tawarkan melalui medsos ya, pasti itu pasti kita. Ya kadang-kadang ya alhamdulillah ada juga bergabung melalui medsos, ada juga melalui Japri, teman-teman kita kita pasang di situ, kenal di Japri. Ada juga kita langsung alhamdulillah tertarik ya dijalanin. Nah, Pak, kan kalau sekarang ini kebanyakan tuh banyak orang-orang mereka tuh untuk memulai takut-takutan, Pak. Nah, Ada yang nggak berani, takut rugi, Iya. nggak berani, takut gagal. ya. Jadi ada saran atau pesan-pesan nggak sih buat orang-orang ini yang buat takut berwirausaha itu untuk berani terjun ke dunia wirausaha? Ya kalau bagi pemula-pemula ya pasti ada begitulah. Cuman kalau buat kita usaha ini ya kalau pernah Bapak mengambil motivasi dari orang kampung juga sih, tapi orang kampung udah bagus lah aja kayak kenal nggak Pak Uji namanya Basko, tahu nggak di Padang itu namanya Basko mall kayak Matahari gitu, kayak plaza gitu namanya Basko. Tahu nggak Basko itu? Jadi Bapak pas ngeliat di tayangan di situ wawancara kayak gini juga motivasinya dari sana. Kenapa? Kalau kita nggak ngambil kesempatan itu, nggak langsung cuma rencana doang, ya hasilnya juga begitu. Jadi kita nggak bisa, harus kalau ada rencana langsung lakuin gitu. Kata Basko itu, namanya Basko itu tahu nggak, kesingkatan Basril Koto. Dari orang dulunya di tukang jahit, sekarang jadi miliarder. Oh, jadi motivasi Bapak bisa sampai terjun ke dunia wirausaha itu karena itu ya, Pak? Nah, kayaknya cukup sekian aja wawancara kita. Semoga dengan ini teman-teman bisa makin tertarik dengan dunia wirausaha.